Salam saudaraku, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau khususkan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah kami juga disucikan, dikuduskan untuk bisa menerima segala sesuatu Tuhan Yesus yang harus kami terima Tuhan. Biarkan menjadi kekuatan baru bagi kami, pengertian, pengajaran yang lebih lagi Tuhan untuk kami. Sehingga kami terus mengikuti Engkau lebih lagi Tuhan, tidak tergoda oleh apapun juga, tapi kami tetap percaya karena kuasa-Mu, karena urapan-Mu. Untuk itu urapilah umat-Mu, urapilah juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan siapapun yang mendengarnya, biarlah Tuhan bisa menerima, bisa mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan berkuasalah atas ibadah kami, dari awal sampai selesai Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau yang menuntun, dan mari Tuhan, Engkau berfirman, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam semuanya yang baru bergabung. Biarlah kita semuanya sama-sama bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang memelihara iman ya saudaraku ya. Bagaimana iman kita tetap terpelihara dengan baik, karena memang kita tidak mudah saudaraku untuk mendapatkan iman. Tetapi ketika kita memiliki iman dan iman kita juga menjadi matang, saudaraku, kita bisa lihat di ayat yang lain, kalau iman kita itu matang, iman kita itu penuh, saudaraku, kita bisa berhasil. Kenapa? Karena memang iman itulah yang membuat kita bisa. Tanpa ada iman, kita memang nggak akan bisa, saudaraku. Karena apa? Kemampuan kita itu terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Bahkan apapun yang bisa dikatakan usaha kita, pekerjaan kita, bahkan apapun itu secara manusia kita itu terbatas. Maka itu saudaraku, supaya kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus mengajar, kita harus lebih memelihara iman. Karena memiliki iman itu lebih penting daripada memiliki apapun juga. Saudaraku, punya apapun itu akan lenyap. Punya apapun akan hilang, semuanya akan habis. Tetapi iman kita, saudaraku, nggak akan habis, saudaraku. Iman kita nggak akan berhenti. Untuk itu, bagi Tuhan Yesus, buat kita, saudaraku ya, kita ini diajar untuk tetap memiliki iman. Ya, kalau dibilang hidup karena iman, bertahan dalam iman, ya saudaraku, semuanya itu harus ada imannya. Menderita sekalipun, susah sekalipun, iman itu harus ada. Karena apa? Karena memang ya kita nggak akan bisa menerobos, nggak akan bisa mudah untuk mendapatkan apapun itu ketika kita nggak memiliki iman. Tetapi apakah kita ya seringnya lebih ke mempertahankan iman atau bahkan lebih tergoda ya? Kenapa? Karena kalau ya keadaan-keadaan kita kan diperhadapkan terus untuk goyah. Makanya banyak juga saudaraku ya, terutama pada akhir-akhir ini ya, banyak orang yang merasa beriman padahal sebenarnya udah nggak ke Tuhan gitu ya. Merasa beriman, merasa juga ada urapan, tapi yang sebenarnya udah nggak ke Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang ke Tuhan, saudaraku, ada firman Tuhan mengatakan yang lain juga, ya bahwa Tuhan juga menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan juga yang menetapkan segala sesuatu. Bahkan kalau dia sudah membuka, nggak bisa ada yang menutup. Atau dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri. Tapi banyak justru manusia lebih bukannya melihat kepada iman, kepada Tuhannya, bahkan awalnya di mana, akhirnya di mana. Itu banyak yang tidak diperhatikan. Ya, banyak orang merasa, nyaman dengan posisi yang dipilih sendiri, dengan keadaan yang ditentukan sendiri. Oh, ini enak, ini baik, ini bagus. Saudaraku, tanpa mengenal yang sesungguhnya imanku ini benar atau enggak, masih baik atau enggak, masih sehat atau enggak. Kenapa? Karena begitu kita diperhadapkan dengan hidup, saudaraku, ke depannya itu kita bukan diperhadapkan kepada yang mudah, tetapi kepada yang lebih susah. Nah, biasanya kapan mulai tergoda? Begitu keadaan itu susah. Ya, dijepit ya, mungkin dengan keadaan manusianya yang sudah nggak enak, lingkungan nggak enak, ya situasi nggak enak, mulailah ya ambil keputusan sendiri, mulai langsung goyah. Ya, biasanya seperti itu. Begitu ngeliat situasinya, oh ini nggak bagus, ya ini udah susah, atau bahkan ya orangnya semua nggak baik, ya bahkan banyak saudaraku yang menentukan
keadaan kita itu yang orang bisa jadi goyah. Mungkin manusianya udah nggak baik, mungkin keadaan udah nggak baik, ya situasinya pokoknya udah mulai nggak baik. Nah biasanya di situ imannya mulai berubah, ya imannya mulai terganggu, atau bahkan mungkin bukan imannya, hidupnya. Hidupnya mulai terganggu, nggak nyaman, nggak enak, ya. Atau bahkan mungkin secara mata yang dilihat kayak nggak beres. Saudaraku, setahu saya, sesadar-sadarnya saya begitu mengikut Tuhan. Kapan keadaan menjadi enak? Kapan keadaan menjadi beres? Ya, ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan, hati saya diubah. Sekalipun lingkungan itu nggak baik, ya, suasana itu nggak baik, hidup itu begitu susah. Bahkan mungkin lebih banyak ditipu, banyak disakiti, banyak dirugikan. Ya, kalau secara manusia udahlah pindah aja, cari tempat lain atau ganti suasana atau dan lain sebagainya. Saudaraku, sebenarnya itu salah besar. Kenapa? Karena saya udah ngerasain. Saya ngerasainnya begini, begitu saya berdoa, saya masuk dalam hadirat Tuhan, penyembahan, ternyata hati saya yang kurang baik. Ternyata bukan suasananya yang gak baik, bukan lingkungan yang gak baik, bukan orang yang gak baik, bukan karena kekurangan, bukan karena kemiskinan. Tapi kalau hati kita ini benar-benar ada di hadapan Tuhan, hati kita memang benar-benar baik, beres maksud saya begitu saudaraku ya. Ternyata keadaan itu semuanya juga baik. Ternyata yang gak baik itu memang hati kita. Untuk itu kalau saudaraku mungkin keadaan gak enak, pindah. Keadaan gak baik, ganti. Situasi mungkin yang ini semuanya saudaraku langsung ya tukar-tukar. Nggak bisa. Makanya banyak kenapa juga orang juga mungkin terjadi ke sana kemari, kawin cerai, ya macem-macem. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai nggak beres. Untuk itu saudaraku memelihara iman di sini apa? Itu pengajaran Tuhan Yesus. Supaya kita tetap memiliki iman yang benar. Dengan memiliki iman saudaraku ya, kalau di Yosua 1 juga supaya kita itu nggak ke kanan ke kiri. Ya, supaya kita itu nggak kemana-mana. Ya, kita harus tetap di dalam Tuhan. Seperti apapun keadaannya, walaupun mungkin naik turun gunung, nyebrang sungai atau padang gurun, tetap harus bertahan. Nah, itu berarti apa? Kesulitan-kesulitan itulah yang membuat iman kita itu justru seharusnya teguh. Keadaan yang susah harusnya itu yang mendidik iman kita menjadi kuat. Tetapi justru kebanyakan begitu susah berubah. Ya, begitu susah. Saudaraku, nggak berani jujur, nggak berani menghadapi, nggak berani ngomong. Ya, banyak orang udah bikin kesalahan tapi cari alasan. Ya banyak begitu. Oh ya, karena begini, karena begini. Padahal apa? Padahal kondisi sendiri yang sudah nggak baik. Saudaraku, kita yang harus sadar, kita yang harus bertobat. Jadi jangan saudaraku ya, membuat keadaan itu yang menjadi satu alasan. Situasi itu alasan. Enggak bisa saudaraku seperti itu. Kenapa? Itulah imannya sudah mulai goyah. Makanya saudaraku, hari ini kita bicara masih ada enggak iman ya? Masih terpelihara enggak iman? Jadi peliharalah imanmu ya. Kita lihat dari sini saudaraku dari Lukas 12 dari ayat 1, pengajaran khusus bagi murid-murid. Ini kalau dibilang pengajaran khusus berarti ini penting saudaraku ya. Penting. Kenapa? Karena ini pengajaran yang seharusnya diterima semua orang untuk tetap di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena memang banyak orang yang ngomongnya masih bersama Tuhan. Hidupnya sepertinya udah benar ya. Atau memang rasa ini hidupku udah benar. Ini udah yang paling benar. Situ udah gak nyaman. Orangnya begini semuanya. Keadaannya begini semuanya. Saudaraku, tidak ada ya, tidak ada kebenarannya kalau kita ini bermasalah orang yang salah. Kalau kita ini bermasalah lingkungan yang salah, nggak ada kebenarannya di situ saudaraku ya. Untuk itu kita harus belajar ya, kita perhatikan dari sini. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudaraku, ini yang paling kita sadari ya, bahwa munafik ini kecenderungan manusia. Ya, manusianya di sini. Jadi saudaraku ya, kalau di sini begitu banyak ya
begitu banyak berduyun-duyun, begitu banyak berdesak-desakan. Tetapi hati-hati yang namanya munafik, saudaraku ya. Munafik itu apa sih sebenarnya, saudaraku ya? Munafik itu kan sebenarnya ditutupin kenapa? Dengan keadaan yang semuanya harus enak. Kenapa orang jadi munafik? Karena nggak enak. Semuanya dibikin enak ya, semuanya dibikin baik, padahal nggak baik. Semuanya dibikin bagus, padahal nggak bagus. Nah, ini yang saudaraku sering tertipu. Kenapa? Karena begitu ngelihat keadaan udah nggak baik, ya situasi nggak baik, biasanya terus meninggalkan atau dihindari. Kenapa? Ini udah nggak baik, ini udah nggak benar. Saudaraku harus tahu, itu kenyataan. Itu kenyataan. Kalau saudaraku semuanya harus baik, semua orang harus manis, semua orang harus kelihatannya mulus. Ya, sekalipun dibilang kudus pun saudaraku enggak kelihatan secara kasat mata kita. Kadang-kadang kita mau melihat yang kudus itu semuanya baik. Ya, yang kudus itu semuanya itu harus ya bisa dibilang putih lah, enggak ada kekotoran, enggak ada celah. Sementara kalau kita belajar sendiri dari firman Tuhan, saudaraku ya, jelas manusia nggak akan pernah bisa kudus. Jelas manusia nggak akan pernah sempurna. Ya, untuk itu kita harus menyadari kalau kita mengharapkan keadaan itu semua baik, mengharapkan semua keadaan itu semuanya tertutup dengan rapi, saudaraku, itulah yang dibilang munafik. Jadi kalau kita nggak mau lihat kenyataan, nggak mau lihat sesuatu yang dibilang wah ini kekurangan, ini juga kelebihan atau apapun juga. Saudaraku itu munafik. Di dunia ini jelas tidak akan ada yang mulus. Nggak ada yang sempurna. Jadi kalau saudaraku mengharapkan dengan, oh ya semuanya baik. Semuanya baik. Saudaraku mau ditutupin sampai kapanpun, kita lihat nanti ayat belakangnya. Tidak ada yang nggak akan didengar, dibilang. Nggak ada yang nanti nggak bisa, ya semuanya itu nggak kelihatan. Untuk itu supaya dari awal, biar kita lihat saudaraku ya, tandanya kita nggak munafik. Kita bisa melihat di sini. Kalau nggak munafik itu artinya seperti apa? Pasti kita ngelihat kekurangan orang. Baik dalam rumah, dalam gereja, dimanapun itu. Kita ngelihat pencuri, kita ngelihat penjina, kita ngelihat orang yang berbuat dosa. Itu real saudaraku, itu kenyataan hidup. Nah, bagaimana orang yang memelihara iman? Ya, kalau kita mau memelihara iman, di lingkungan yang masih hidup belum beriman, kita harus tetap pelihara iman. Hari ini saudaraku harus tahu, memelihara iman itu bukan berarti tempatnya, keadaannya, semuanya serba baik. Itu namanya nggak terpelihara. Ya, nggak perlu juga dipelihara. Ngapain kalau semuanya baik ya? Kalau semuanya udah beres, ya tentu nggak usah dipelihara. Lepasin aja. Toh keadaan baik, semua orang kudus, semua orang bersih, lingkungan baik, keadaan baik. Terus untuk apa kita bicara melihara iman? Ya kan? Untuk itu kalau bicara oh Tuhan mengajarkan ini khusus. Ya supaya kita hati-hati dengan ragi orang Farisi. Salah satu kemunafikan di sinilah yang merusak. Yang merasanya semuanya baik saudaraku ya. Jadi saudaraku akhirnya apa? Nggak pernah melihat yang baik. Jadi kalau melihat kekurangan, oh langsung nggak terima. Melihat orang berdosa, nggak terima. Lihat orang lain ini, itu kenyataan hidup saudaraku ya. Di dunia ini tempat orang berdosa. Untuk itulah kita peliharalah imanmu. Karena lingkungan ini nggak beres. Karena keadaan ini nggak beres. Nah kalau saudaraku tanya, masa di gereja nggak beres? Saudaraku, jangan mengharapkan. Satu gereja pun saudaraku ya, dimanapun itu, semua beres. Kalau mau jujur saudaraku, kita semua masih punya kesalahan-kesalahan. Ya, kalau kita mau terbuka, kita semuanya bisa dibilang menghadapi hal yang sama. Persoalan yang sama, masalah yang sama. Keadaan-keadaan hanya berbeda. Mungkin situasinya, beda harinya, beda waktu, beda jamnya. Tetapi pada umumnya kita saudaraku ya, mau dimanapun itu, nggak akan ada tempat yang namanya suci selain di hadapan Tuhan. Kapan kita suci saudaraku ya? Kalau kita di hadapan Tuhan. Maka itu kalau diajarkan kita hati-hati. Kenapa? Yang namanya munafik. Saudaraku, jadi apa maksudnya? Kalau kita belajarin ke bawah, nggak ada yang nanti nggak akan tersingkap.
Nggak ada yang nggak kelihatan, nggak ada yang nggak kedengaran. Makanya begitu saudaraku mendengar ini, wah kaget, wah ternyata dia begini, ternyata dia orang berdosa, ternyata dia orang begini. Saudaraku capek. Kenapa? Karena memang di dunia ini tempatnya orang berbuat dosa. Untuk itu sebagai orang yang beriman, ini yang harus kita hindari. Jangan munafik. Karena munafik itu sesuatu yang tertutup kelihatannya bagus, padahal dalamnya rusak. Dan saudaraku, manusia biasanya lebih mau melihat yang luarnya yang bagus. Makanya kalau ngelihat orang berdosa, kaget. Ngelihat orang punya kesalahan, wah kok begini. Saudaraku sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Saudaraku mau cari kemanapun itu nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena memang tempat kudus itu hanya ada di hadapan Tuhan. Untuk itu setiap kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa kudus. Makanya kalau saudaraku lihat ini, ya hati-hati saudaraku yang namanya kemunafikan. Kemunafikan di sini saudaraku ya, sesuatu yang dipoles-poles, yang dibagus-bagusin padahal dalamnya nggak bagus. Nah saudaraku percuma. Yang lebih kaget lagi kalau luarnya bagus, dalamnya nggak bagus. Kan lebih bagus saudaraku, walaupun mungkin tampangnya kurang baik, luarnya nggak baik. Makanya kalau kita ngelihat saudara kita berbuat dosa, atau mungkin ada orang yang masih berbuat dosa, masih ada orang lain yang punya kekurangan-kekurangan. Saudaraku itulah yang harus justru di situ kita, waktunya kita, supaya kita menjaga iman. Bukan kita mengucilkan, kita menjaga diri. Bukan kita menyingkirkan, tapi kita yang menjaga diri. Menjaga, ya saudaraku ya, lebih menjaga. Jadi supaya hati-hatinya di sini, ya supaya nomor satu tuh yang harus kita hindari, ya kebohongan justru. Ya ketidakjujuran. Jadi saudaraku nggak ada. Itu kalau saudaraku mau lihat dimanapun itu nggak ada. Ya, mau lihat yang sempurna semua yang baik itu nggak ada. Untuk itu saudaraku di sini kalau bicara munafik, ya kita harus belajar jujur menghadapi segala sesuatu. Jujur, mata kita jujur, hati kita, telinga kita jujur. Itulah apa adanya. Manusia ada baiknya, tapi ada nggak baiknya. Lingkungan ada baiknya, ada juga nggak baiknya. Untuk itu, dari awal kita harus hidup jujur. Ya, hidup dalam terang di sini. Kalau kita udah ambil putih-putih. Ya, jangan abu-abu ya, jangan setengah-setengah. Jadi kita yang punya iman maksudnya, pelihara iman ya kita punya prinsip. Sekalipun semuanya itu masih bisa terjadi di dunia ini. Keadaan itu bisa saja nggak baik semuanya. Tetapi kita yang punya iman, kita jaga. Ya, kita lihat ayat selanjutnya ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga, ke dalam kamar, di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudaraku perhatikan di sini ya, supaya kita ini ya maksudnya apa sih kalau hati-hati dengan ragi orang Farisi itu kemunafikan. Saudaraku, apapun itu ya, kalau dibilang yang tersembunyi malah nanti akan tersiarkan di atas atap. Artinya apa? Jadi saudaraku, apa yang justru disembunyikan diam-diam, ditutup-tutupin, itu malahan nanti kelihatannya tuh lebih parah. Buktinya apa? Yang tersembunyi malah di atas atap rumah. Diberitakannya malahan dari atas atap rumah. Itu kan lebih gawat saudaraku. Jadi dengan kita diam-diam nih semuanya ya, biar kita bagus, semuanya biar kelihatan bagus, semua biar dilihat orang bagus. Saudaraku kalau dibilang jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Sampai segitu kerasnya saudaraku ya. Manusia bisa membunuh tubuh. Ya, munafik ini bisa binasa saudaraku. Jadi kalau manusia, saudaraku takut sama manusia, manusia cuma bisa membunuh tubuhnya saja, tetapi rohnya nggak bisa. Untuk itu kita harus takutnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi untuk kita jujur, ini menjaga iman nomor satu, jujur saudaraku ya. Hidup apa adanya. Orang yang memelihara iman ini hidup apa adanya, tujuannya untuk apa? Untuk hidup yang jelas nih, imannya masih ada atau tidak, bertahan atau tidak.
dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa? Apakah kita masih bisa bertahan? Tapi kalau saudaraku karena, kebanyakan orang, ini nggak enak, kenapa? Wah, nanti dilihat orang seperti apa, kata orang seperti apa, ya harus ditutupi, semuanya harus menunjukkan yang baik. Saudaraku, ini yang kita harus tahu. Semuanya bisa terjadi lebih buruk. Jadi mungkin kita bisa sembunyikan, tapi hanya sementara. Kita bisa tutupin, tapi hanya sementara. Semuanya ternyata bisa hanya sementara. Makanya lebih bagus gimana kita hidup. Lebih bagus kita hidup apa adanya. Jadi dengan memelihara iman tujuannya untuk apa? Untuk bisa menghadapi. Jadi justru kesusahan, keadaan-keadaan yang gak baik, itulah bukti bahwa kita orang beriman. Kita masih bertahan, kita masih di dalam Tuhan. Jadi walaupun sesulit apapun hidupnya, ya karena kita menghadapinya, ya udah biarin saja. Seperti apa keadaan kita hari ini. Ya, seperti apa? Jadi saudaraku, jangan disembunyikan. Jangan ditutup-tutupin. Saudaraku, hadapi dengan keadaan. Ya, hadapi dengan keadaan apapun itu juga. Jadi kalau saudaraku ini yang bermasalah, kenapa? Karena ya kalau dibilang nanti nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Manusia itu pada akhirnya nggak bisa apa-apa, saudaraku ya. Sekuat, sehebat apapun manusia. Untuk itu nggak boleh takut sama manusia. Jangan malu sama manusia. Jangan takut sama manusia. Ya, banyak mungkin orang menghakimi kita ketika orang lain melihat, kita orang berdosa, kita masih punya kesalahan, kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Tentu orang akan menghujat kita, orang akan menghakimi kita, masih begini, masih begitu, keadaan ini. Dan kita bisa bilang, siapa manusia? Ya, siapa manusia yang suci? Firman Tuhan bilang, enggak ada manusia suci. Enggak ada, di dunia ini enggak ada. Untuk itu kalau saudaraku lihat orang berdosa, jagalah imanmu. Kalau ngelihat keadaan yang gak baik, pelihara imanmu. Jadi bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuduh, bukan juga untuk lari, tetapi peliharalah iman. Karena keadaan yang susah itu, di situ pertahanan iman kita harus semakin bagus. Kita harus benar-benar ini kita hadapi dengan jujur. Bahwa memang manusia masih bisa salah. Manusia masih bisa kekurangan. Manusia masih bisa saja ada hal-hal yang kurang baik. Untuk itu, kalau kita memelihara iman, itulah tujuan daripada Tuhan. Ternyata keadaan-keadaan itu mendidik kita. Supaya jadi orang jujur. Jadi kalau saudaraku mau tutupin, ya saudaraku, siapa yang bisa nolong kita? Sering kita mau tutupin, saudaraku, kita nggak punya tutup. Yang ada kita tutup sini, bolong sana. Kebuka yang sana. Kita nggak akan bisa menutupi, saudaraku ya. Jadi jangan coba-coba saudaraku mau menutupi keadaan. Jangan coba-coba saudaraku mau membungkus. Ya, jangan coba-coba. Kenapa? Karena justru itu keadaan nanti akan lebih parah lagi. Makanya saudaraku, seberapa kuat saudaraku sembunyi. Seberapa kuat saudaraku semuanya mau mulus. Tetap akhirnya. Ya, akhirnya. Kadang-kadang orang, saya bilang, saya kuat, saya sehat. Bisa saja saudaraku ya. Bagus semuanya. Bisa saja. Semuanya juga baik. Semuanya bisa saja. Tapi ada lebih baik. Secara pribadi, saudaraku ya. Kalau dulu kan mungkin kita ini kan banyak ya yang bikin kita malu ya. Apalagi gimana kalau sepatunya lepas, sendalnya copot. Bahkan mungkin juga, macam-macam. Kancing baju, lebih malu lagi. Itu loh hal-hal yang seperti itu. Itu pun saudaraku, udah malu banget bisa dibilang begitu. Tapi saya belajar saudaraku ya. Belajar menghadapi semua juga. Gimana kalau kita pergi ya, tiba-tiba celana robek, sepatu lepas. Saudaraku, saya ngalamin di mana-mana itu. Saya ngalamin di mana-mana. Saya nggak sadar kalau celana ternyata udah robek sepanjang-panjangnya. Ya. Di luar negeri, sepatu lepas. Saya jalan, saya seret-seret. Sambil cari lem. Saudaraku, lemnya di mana? Nah, nggak masalah. Ya udah biarin aja. Gitu loh. Buat saya keadaan seperti itu. Nggak jarang juga kancing baju lepas. Itu kan nggak sengaja, saudaraku ya. Dan memang ya malu. Tetapi buat saya ya itu gambaran kecil-kecil aja. Ada lagi yang lebih memalukan mungkin. Kita ternyata ya dianggap orang mungkin begini. Ya kurang pendidikannya. Kurang pengetahuannya. Banyak yang menganggap kita ini kurang, saudaraku.
Banyak yang menganggap kita ini kurang pintar, kurang kaya, ya, kurang banyak. Saudaraku, terimalah. Kita kalau dibilangin kekurangan, terima. Kita dibilang apapun, ya udah, nggak masalah. Kita kalau dikoreksi orang, ya kita ini masih salah. Kalau ditegur orang, dinasihatin orang, kita masih salah. Tuhan Yesus juga jadi guru, saudaraku, mengajar kita. Ya, saya lebih belajar di mana? Amsal. Amsal itu juga harus dibaca. Supaya saudaraku tahu didikan-didikan. Untuk menjadi orang yang jujur, untuk menjadi orang yang baik itu dari mana, saudaraku ya. Jadi, saya sering, saudaraku ya, mengalami gimana saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya belajar hidup itu yang sedetil-detilnya. Semampu-mampunya saya harus berbuat yang terbaik. Kenapa? Ayat-ayat ini, saudaraku ya, daripada nanti membongkarnya lebih buruk. Satu saat nanti akan kelihatan kita, keburukan kita itu. Ya, kejelekan, kekurangan, kemiskinan. Ada orang karena miskin dia tampil harus bagus. Ya, dengan barang yang mewah-mewah. Nanti juga ketahuan miskin. Orang bodoh mungkin kelihatan, mungkin di cover supaya kelihatan pintar. Nanti juga satu saat kelihatan bodohnya. Ya. Ada orang-orang yang mungkin sembunyi di balik keadaan-keadaan. Ya, ditutupi. Semuanya baik. Waduh. Ini orang baik sekali, ini orang bagus sekali dan banyak orang yang memuji. Awalnya tapi akhirnya itu yang lebih parah. Saudaraku, sering awalnya dipuji. Manusia mau seperti itu. Awalnya biar dibilang baik, awalnya biar dibilang bagus. Padahal akhirnya justru menjatuhkan yang lebih sakit lagi. Untuk itu saudaraku, Tuhan Yesus mengajar kita, yang pahit itu biarlah kita lihat. Yang gak baik, yang rusak itu biar kita lihat semuanya. Supaya kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita bisa memelihara iman kita kepada Tuhan. Sehingga keadaan yang buruk itu nanti yang akan berubah menjadi baik. Amin ya. Justru itulah saudaraku, supaya kita tahu bahwa kita ini sudah di dalam Tuhan, sudah berubah. Jadi dengan apa kita bisa baiknya? Bukan dengan ditutupi. Tapi dengan menghadapi. Dengan kita menghadapi keadaan, akhirnya kita bisa ada perubahan-perubahan yang tadinya seperti apa, sekarang seperti apa. Kenapa? Karena itulah saudaraku ya yang perlu dirubah. Jadi takutnya manusia inilah yang kebiasaan manusia. Ya, ini kebiasaan pada umumnya. Biar dilihat hamba Tuhan, biar dilihat bagus dengan pakaian yang mewah-mewah, dengan penampilan yang bagus-bagus, biar dibilang hamba Tuhan lah, biar dibilang penjabat lah, biar dibilang orang-orang penting, biar dibilang orang-orang apa. Saudaraku, itu kan bukan kebenaran. Kalau kita mau hidup benar, hidup biasa aja, ya itu apa adanya saudaraku ya. Bisa saja kita dengan segala keadaan itu, ya bisa saja saudaraku ya. Tetapi kitanya harus menampilkan apa adanya, menunjukkan apa adanya, membuktikan apa adanya. Jadi jangan orang melihat, wah ini kebanyakan. Makanya sering juga saudaraku, kalau saya mungkin juga banyak juga bersaksi. Mungkin yang manusia lihat begini, tapi kenyataan hidup seperti ini. Itu saudaraku ya. Jadi memang kebenaran-kebenaran itu, itulah yang dimaui Tuhan Yesus. Jadi nomor satu, yang bicara saudaraku yang memelihara iman, nomor satu itu bisa jujur. Ya, bisa jujur. Kalau jujur berarti terus terang apa adanya dan seperti apa hidup kita. Jadi orang yang memelihara iman nomor satu memang bisa jujur. Kalau udah nggak bisa jujur, iman udah nggak ada saudaraku ya. Kita bisa lihat selanjutnya ya. Jadi nomor satu melihara iman itu ya dengan cara apa? Jujur ya. Hidup jujur, hidup apa adanya. Jadi kalau ada yang kurang baik, situasi seperti apa, mungkin juga marah juga, orang bisa marah nggak marah. Jadi jangan tutupin semua, semua keadaan apapun, nggak marah. Tapi munafik, kalau nggak marahnya karena kebenaran nggak apa-apa. Tetapi kalau saudaraku ditutupin, ditahan, tapi ntar juga meledak. Coba saudaraku tahan marahnya. Satu saat juga ngamuk saudaraku ya. Jadi jangan. Kalaupun memang bisa, bukan ngamuk lagi, memang karena bertobat. Ya. Jadi bisanya karena udah bertobat ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor
pun daripadanya yang dilupakan Allah. Mudah begitu hidupnya burung, saudaraku. Segampang itu mungkin ya. Itu Tuhan gak lupakan. Bahkan mungkin juga kesulitan sesulit apapun, saudaraku ya. Tuhan gak lupakan, saudaraku. Jadi betapa Tuhan ketika kita juga memelihara iman kita, saudaraku. Justru yang peduli, yang mudah, yang sulit itu Tuhan. Jadi kalau saudaraku mungkin hanya takutnya sama manusia, hormatnya sama manusia, ya ditutupin karena keadaan manusia, ya saudaraku akhirnya nggak memiliki Tuhan. Kalau nggak memiliki iman berarti nggak memiliki Tuhan. Bagaimana saudaraku mau hidup? Maka itu kalau dibilang di sini yang hal yang semudah itu, saudaraku yang sesulit itu, atau apapun itu ya kalau dibilang bagaimana burung saudaraku ya, segitu pun Tuhan nggak lupa. Jadi saudaraku kalau ngomong percaya sama Tuhan, saudaraku anggaplah Tuhan itu dalam segala keadaan kecil besar. Jangan saudaraku cuman lihat yang wah kalau begini Tuhan baru tahu. Kalau seperti ini Tuhan baru lihat. Enggak seperti itu saudaraku ya. Justru Tuhan itu yang gampang banget mungkin. Yang kecil banget itu justru yang Tuhan ingat-ingat. Makanya saudaraku lihat di sini. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lihat saudaraku, waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia sebagai manusia biasa. Ya, jadi waktu lahir ke dunia, Tuhan Yesus itu menjadi manusia biasa, menjadi orang biasa. Makanya sering dibilang dia kan anaknya Yusuf tukang kayu. Artinya dia itu ya menjadi manusia yang sangat sederhana. Menjadi manusia yang biasa. Jadi kalau kita udah bertobat, sederhana itu bukan memalukan, saudaraku. Sederhana bukan berarti nggak baik. Ya. Bahkan miskin bukan berarti yang buruk, saudaraku. Itu kenyataan manusia, kenyataan hidup. Kita harus menyadari bahwa setiap kita manusia yang lahir ke dunia ini sebenarnya karena miskinnya. Kita lahir ke dunia ini sebenarnya karena dosanya. Sehingga manusia pasti miskin. Di hadapan Tuhan ya saudaraku ya, miskin di sini ya. Supaya saudaraku yang mungkin merasa, oh saya punya harta dibilang miskin. Jangan tersinggung saudaraku, jangan marah. Kita lahir ke dunia ini gak memiliki apa-apa. Saudaraku kita bisa lihat dari Adam dan Hawa. Begitu dia jatuh dalam dosa. Tadinya waktu di Taman Eden apa? Semuanya tinggal makan. Semuanya tinggal makan. Tapi begitu jatuh dosa, susah payah cari makan. Artinya semua kita yang ada di dunia ini akan bekerja keras. Siapa yang gak bekerja keras tidak makan. Untuk itu setiap kita saudaraku harus menyadari. Harus tahu. Ya kalau kita ini benar-benar sebenarnya hanya Tuhan yang bisa pelihara. Kalau kita memiliki iman, artinya kita bersama dengan Tuhan. Makanya kalau orang yang percaya sama Tuhan, beda hidupnya saudaraku ya. Saya sendiri mengalami ya, hidup hari-hari. Sekalipun saya memiliki segala sesuatu katakan seperti itu. Tetapi tidak berarti langsung saudaraku, semuanya tuh langsung nyaman, enak. Gak bisa. Iman itulah yang membuat hidup kita itu enak. Bukan barang saudaraku. Bukan harta kekayaan, bukan. Tetapi hidup dengan Tuhan. Karena apa? Ya saudaraku bisa lihat semuanya itu bisa terjadi. Kerusakan-kerusakan. Perubahan-perubahan. Dan kalau nggak punya iman saudaraku ya kita harus ingat. Yang memelihara kita siapa. Dengan kita punya iman, ingat rambut kita terhitung sama Tuhan. Dengan kita punya iman saudaraku ya. Kalau iman itu ada saudaraku ya. Keadaan kita bisa saja. Semua itu sederhana. Tapi terpelihara. Jadi dengan memelihara iman artinya kita punya Tuhan. Dan kalau kita punya Tuhan, kita hidup dengan Tuhan. Memang inilah yang akan diubah Tuhan. Jadi kalau keadaan kita nggak baik, jujurlah. Kalau kita nggak benar, terbukalah. Dan semua itu harus dibuka daripada nanti lebih buruk. Maka itu kalau kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya pesan Tuhan kepada Yosua apa? Jangan kecut, jangan tawar hatimu. Ya, teguhkanlah hatimu. Ya, jangan ke kanan dan ke kiri. Perjalanan kita ini hanya seperti itu, saudaraku ya. Kuatkan hatimu. Jangan lihat kanan kiri.
Tetap lurus pandangan kita. Kalau dibilang lurus bukan berarti nggak belok ya saudaraku ya. Lurus ini pandangannya cuma satu, yaitu Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau hidup dengan kebenaran, kita memang harus lihat Tuhan. Kalau kita mau hidup dengan iman, berarti pandangan kita hanya Tuhan. Jadi gimana kita mau lihat semuanya kalau saudaraku, ya maksud saya gini, saudaraku mau lihat Tuhan, tetapi saudaraku nengok kanan nengok kiri, ya. Saudaraku mau terus mandang Tuhan, sementara saudaraku ya goyah. Saudaraku nggak bisa. Dan itulah keadaan yang bikin kita goyah, yang bikin kita bimbang, yang bikin kita kacau, yang bikin orang mau mundur. Udahlah saya mundur aja, udahlah saya berhenti aja, udahlah saya keluar aja. Itu manusianya saudaraku ya. Dan itulah yang terjadi saudaraku ya. Untuk itu memelihara iman di sini supaya kita bertahan. Seperti apapun keadaan kita, tetap bertahan. Karena itulah yang membuat orang jadi kacau. Jadi kalau saudaraku mungkin lihat di sini hal-hal yang sepele, burung, bahkan rambut di kepala, dihitung semuanya. Tuhan berarti memperhatikan yang kecil-kecil. Jadi begitu kita berubah, goyah, bimbang, ya Tuhan pasti tahu. Jadi mau jadi seperti apa saudaraku ya? Kalau saudaraku mau punya iman, berarti punya Tuhan. Punya iman berarti ada bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudaraku udah menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudaraku nggak akan kuat menghadapi semuanya. Akhirnya apa? Bohong, munafik. Dan itulah yang membuat orang akhirnya nggak bisa bertahan. Kalau nggak bisa bertahan mau dapat apa? Saudaraku nggak dapat apa-apa. Kalau saudaraku nggak punya iman, saudaraku mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Kalau saudaraku nggak dekat Tuhan, apa yang saudaraku perbuat? Nggak bisa apa-apa. Untuk itu memelihara iman untuk apa saudaraku ya? Untuk menghadapi semuanya. Memelihara iman untuk apa saudaraku ya? Untuk menyelesaikan semuanya. Untuk mencapai semuanya. Itulah iman. Jadi penting gak memelihara iman? Itu yang harus kita pelihara saudaraku. Ya, itu yang harus kita pelihara. Jadi kalau keadaan kita ini yang nggak baik dan kita masih punya iman, hancur tapi masih punya iman, rusak, parah bisa dibilang tapi masih punya iman. Artinya masih akan ada jawaban. Masih akan ada pemulihan. Masih akan ada penyelesaian. Itu ya saudaraku yang kita harapkan. Makanya kalau saudaraku mungkin dengan keadaan ini langsung saudaraku kacau. Dengan kondisi saudaraku langsung bingung. Ya, saudaraku mau coba tutup-tutupi. Mau coba saudaraku cover. Mau coba saudaraku buat. Itulah ada waktunya saudaraku akan justru dibongkar segala sesuatunya. Bisa dibilang meledak. Ya dibongkar. Semuanya itu. Jadi saudaraku lebih bagus kita melihat, perlihatkan seperti apa hidup kita. Kalau kita salah, biar semua orang tahu. Kalau kita nggak benar, biar semua orang tahu. Ya, biarin. Kenapa? Karena di situ kita akan tahu juga bahwa kita ini orang yang bersalah dan harus berubah. Jadi kalau saudaraku, ya perhatikan dari pengajaran-pengajaran ini saudaraku ya, supaya kita benar-benar lebih menghargai iman dibanding semua ini yang ada di dunia ini, terutama berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menakutkan, atau seperti apalah keadaan kita hari ini. Saudaraku, miliki iman yang teguh tadi untuk apa? Untuk menyelesaikan semuanya. Untuk memelihara iman untuk apa saudaraku? Supaya kita ini bisa selesai dari masalah-masalah kita. Bisa berhenti dari keadaan-keadaan kita. Dan itulah saudaraku ya, yang harus kita benar-benar miliki. Jadi jangan sampai saudaraku ya, keadaannya yang kelihatannya indah ternyata buruk sekali. Ya, kelihatannya mungkin gak baik. Makanya biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang kita hadapi ya biar semuanya itu kita hadapi. Untuk itu kita lihat terus ya saudaraku ya, kita belajar terus. Pengajaran Tuhan Yesus bukan pengajaran yang indah-indah. Pengajaran Tuhan Yesus bukan pengajaran yang baik-baik saja saudaraku ya. Tetapi kita diajarkan untuk menghadapi segala sesuatu ya, dan imannya tetap ada. Ya, hadapi semuanya, imannya tetap terpelihara. Semua boleh jadi, tapi iman tetap ada. Itulah pengajaran Tuhan, saudaraku ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku, ya dibilang di sini, ya berkata kepadamu setiap orang yang mengakui di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku itu, jadi kita anak Tuhan, tapi masih begini. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi hidupnya masih seperti ini. Keadaannya seperti ini. Saudaraku, itu tandanya kita mengakui Tuhan. Kita tetap percaya. Mengaku Tuhan itu bukan posisi hidup enak. Mengakui
hamba Tuhan, mengakui pelayan, mengakui menjadi anak-anak Tuhan. Semuanya masih bisa dibilang. Ada kemiskinan, ada penyakit, ada masalah, ada cobaan. Semua itu masih ada. Semuanya masih ada, saudaraku. Enggak berubah, bisa dibilang begitu. Tetapi dengan kita mengakui, kita orang percaya sama Tuhan. Jangan dilihat masalahnya. Jangan dilihat latar belakangnya. Ya, jangan dilihat semua itu. Karena kita udah percaya. Itulah yang kita justru pegang. Satu-satunya kita udah percaya Tuhan. Kita mengakui Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Di tengah-tengah kesengsaraan kita. Di tengah-tengah menghadapi persoalan-persoalan. Kita tetap mengakui Tuhan. Makanya kan waktu Ayub dicobai apa dibilang? Ya, bisa dibilang ya kamu, ya bisa dibilang gila aja. Udah segini susah kamu masih percaya gitu. Istrinya loh yang bilang seperti itu, saudaraku. Ya, sama kayak Daud juga begitu. Istrinya bilang ke orang gila. Ya, masih aja percaya Tuhan gitu. Saudaraku, banyak ya begitu susah itu. Nggak udah orang jauh. Bukan orang jauh. Bahkan dalam keluarga. Kenapa kamu nggak begini? Kenapa kamu nggak begitu? Makanya banyak ya. Kenapa kamu pelayanan terus? Kenapa kamu nggak bekerja? Kenapa kamu nggak cari uang aja? Kenapa kamu hanya berdoa? Kenapa kamu nggak mencoba begini begitu? Saudaraku, itu orang dekat aja begitu. Begitu kita bertahan sama Tuhan. Begitu kita terus berdoa. Begitu kita terus pelayanan. Pasti banyak yang mengatakan kita nggak beres. Ya, banyak saudaraku. Bahkan udah sering, kalau saya udah biasa, saudaraku bagaimana? Ya, saudaraku jangan kaget, dibilang, wah kamu gak usah begitu-gitu amat, gak usah terlalu pelayanan-pelayanan banget, gak usah lah. Ya kan? Saudaraku, untuk apa sih kamu dapat apa? Kamu terlalu rajin, emang dapat apa? Emang kamu diapain, kamu bisa apa? Saudaraku, minta penilaian apa? Minta imbalan dari manusia. Kalau ngomong ke Tuhan, kita gak lihat dari manusia, saudaraku. Tapi yang kita lihat bagaimana Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Buat kita orang-orang yang benar-benar bertahan di dalam Tuhan. Makanya kalau saudaraku lihat, dia bisa aja. Semua manusia. Kita mengakui Tuhan itu. Terus saudaraku ya. Kita akui. Waktu susah kita mengakui. Waktu menderita kita akui. Kita berdosa pun apalagi. Kalau kita berdosa harus ngakuin Tuhan. Kalau enggak ada yang menyelamatin kita saudaraku ya. Ya, udah apalagi kita yang susah saudaraku ya. Kita harus benar-benar mengakui hanya ada Tuhan. Aku punya iman kepada Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan merubah saya. Nah itu saudaraku ya. Percaya. Tuhan itu tetap ada. Makanya saudaraku walaupun semua itu terjadi. Jangan sampai menghujat Tuhan. Ya jangan menghujat. Karena di sini kan dibilang saudaraku ya. Kalau kita menghujat bahaya saudaraku. Karena dibilang ayat 9-nya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudaraku, kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Ya sering saya pun dihujat. Saya sering jadi hamba Tuhan, pelayanannya mungkin. Ya, dimaki orang, ya teror orang, macam-macam. Ya, tetapi saudaraku kita lihat kita punya iman kepada Tuhan. Makanya kalau saudaraku mau lihat segala sesuatu baik, wah, saudaraku nggak mau mengakui. Gimana kalau Tuhan nggak mengakui kita? Ya kan? Banyak saudaraku mau tutup-tutupin ya dengan caranya sendiri dengan Tuhan nggak mengakui. Saudaraku banyak saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan sama Abraham, ya siapa yang mengutuk kamu, aku kutuk juga. Itu saudaraku ya ada ayatnya. Jadi kalau kita bertahan dalam Tuhan, enggak rugi. Orang yang merugikan kita itu berperkara sama Tuhan. Ya, orang yang memaki kita itu Tuhan yang membalas semuanya itu. Jadi kalau ada yang mengutukin kita, Tuhan juga yang akan mengutuk. Makanya saudaraku, kalau kita pelihara iman kita tetap di hadapan Tuhan. Orang boleh berbuat apa saja. Orang bisa menilai kita siapa aja. Seperti apapun manusianya. Tetapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan.
Saudaraku, jangan menyangkal Tuhan ya hanya untuk manusia. Ya. Jangan sampai saudaraku nggak mengakui Tuhan hanya untuk menyenangkan manusia. Hanya untuk menerima pujian-pujian dari manusia. Saudaraku, kita harus belajar. Jangan mau dipuji manusia. Jangan mau dinilai manusia baik, saudaraku. Belum tentu. Manusia biasanya menilai baik kalau kita lagi deket. Kalau nggak deket dibilang nggak baik, saudaraku. Ya, kalau lagi memberi, oh dibilang baik. Kalau lagi nggak memberi, dibilang nggak baik. Untuk itu, saudaraku, apa urusan kita dengan manusia sehingga kita menyangkal Tuhan? Kita harus tetap percaya Tuhan. Iman kita kepada Tuhan jangan berubah. Jangan goncang. Pertahankan, saudaraku. Pertahankan, pelihara imanmu itu. Ya, kalau orang bilang kita nggak baik, nggak masalah. Orang bilang kita nggak benar, nggak masalah. Yang penting kita tetap percaya, punya iman kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita pelihara, saudaraku ya. Jadi supaya inilah bahayanya, saudaraku ya. Kalau tadi dengan ditutupi, malah akan dibongkar setinggi-tingginya, seterang-terangnya, seluas-luasnya. Begitu juga sekarang. Dengan saudaraku takut kepada manusia. Akhirnya tidak mengakui Tuhan. Tuhan bisa buang. Tuhan nggak mengakui kita. Untuk apa? Untuk itu saudaraku jangan menyenangkan manusia. Senangkanlah hati Tuhan. Untuk itu kalau kita yang percaya sama Tuhan, kita harus tahu. Begitu kita mengakui, Bapa kita juga mengakui. Tuhan mengakui kita juga. Jadi mengakui Tuhan dalam keadaan yang sulit. Saudaraku kalau berani ngomong, ya karena Tuhan, saya percaya Tuhan mengakui kita juga. Kalau dibilang menghujat manusia masih bisa diampuni, saudaraku. Tapi kalau Roh Kudus nggak bisa. Jadi kalau saudaraku udah ngomong Roh Kudus di sini, ya bisa saja, saudaraku. Kalau Daud nggak berani sama Saul, bukan berarti saudaraku nggak bisa. Bisa. Tetapi yang diurapi, jangan. Yang diurapi itu artinya Roh Kudusnya ada, saudaraku. Jadi diberikan Roh Kudus maksudnya. Walaupun Saulnya sudah tidak mengikuti Roh Kudus. Tapi Tuhan sempat memberikan itu. Makanya kalau saudaraku, kita ya yang sudah percaya sama Tuhan, mengaku Tuhan. Jangan saudaraku terlalu bebas menghakimi orang, menuduh orang, atau membuat orang lain bersalah. Seolah-olah kita nggak bersalah. Hati-hati saudaraku ya. Kalau kita hidup dengan Tuhan, Roh Kudus itu yang ada sama kita. Untuk itu setiap orang ya yang menghujat Roh Kudus. Nah, kalau ada hamba-hambanya mungkin sekalipun dia jatuh dalam dosa, pernah diurapi Tuhan. Pernah ada urapan. Saudaraku sebenarnya itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kalaupun ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, bukan kita yang berhak menghukum, menghakimi, kita nggak berhak. Jangankan orang yang diurapi, saudaraku ya. Orang biasa aja, kita nggak boleh menghakimi. Apalagi yang diurapi. Saudaraku, ada urapannya, ada Roh Kudusnya, kita nggak punya hak. Jadi kalau mau menjaga iman, saudaraku, jagalah imanmu. Peliharalah imanmu. Ya, tidak boleh kita melakukan apapun. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku ya, jujur itulah yang paling utama. Jujur artinya, apapun yang terjadi, keadaan seperti apapun, kita tetap memandang Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Dan yang kedua, kita harus benar-benar mengakui Tuhan dalam segala keadaan. Seperti apapun keadaan kita, kita orang yang beriman kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan memang karena Tuhanlah kita bisa. Untuk itu kita harus mengakui Tuhan. Dan kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan kita berperkara dengan dosa orang. Hanya Tuhan yang bisa, bukan kita. Ya, Tuhan. Maka itu kalau kita mau mengakui, kita diakui.
Ya kita mengampuni, kita juga diampuni. Jadi waktu maksud saya bagian-bagian kita ini hanya mengambil apa yang kita harus lakukan, bukan orang lain lakukan. Jadi kok saudaraku lihat, ya kita harus benar-benar belajar di sini. Siapa kita yang sesungguhnya. Jadi kalau selanjutnya yang terakhir, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir apa, bagaimana, dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saudaraku, inilah hidup orang-orang yang beriman. Kalau saudaraku juga mungkin lihat di Yohanes 14 saudaraku ya. Karena pengurapannya itulah. Jadi saudaraku, orang-orang yang diurapi Tuhan sebenarnya sudah mendapatkan Roh Kudus saudaraku ya. Jadi kitanya kenapa nggak khawatir, nggak takut? Karena memang dengan iman kita itu. Ya, tetapi penghiburan dari Injil Yohanes 14 ayat 26-nya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita itu diajar, ya nanti juga diberikan Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Mengingat. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan mungkin dalam seketika itu nggak ingat. Tetapi pada waktu kita membutuhkan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar hidup dalam Tuhan, di sini saudaraku, kenapa sih nggak boleh khawatir, nggak boleh takut? Supaya kita memang tetap, maksud saya di sini gini, supaya kita, maksud saya gini, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Jadi kalau kita bertahan, kita nggak dilepas. Kalau kita bertahan, kita nggak dilepas. Roh Kudus itu tetap ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang mengajar kita. Jadi kita nggak kehabisan, maksud saya. Nggak akan buntu, ya, nggak akan tertutup. Tapi ada Roh Kudus yang mengajar kita. Untuk itu setiap kita yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, memelihara iman saudaraku ya, berarti tetap ada kuasa Tuhan, tetap ada urapan Tuhan, tetap ada tuntunan Roh Kudus itu. Untuk itu dunia ini bisa aja berkata apapun juga, menilai seperti apapun juga. Tetapi ketika pandangan kita nggak berubah, ya berjalan kita nggak berubah, kita tetap mengikuti Tuhan, percaya sama Tuhan, hidup dengan Tuhan, ya di situ saudaraku, Roh Kudus akan menuntun kita. Untuk itu rugi kalau saudaraku semua itu ditutupin. Rugi kalau saudaraku menyangkal Tuhan. Kenapa? Ternyata Roh Kudus di belakang kita. Roh Kudus di dalam kita. Ya, dan ketika kita nggak tahu, bingung, takut, ya ternyata ada yang mengajar kita, menuntun kita, yaitu Roh Kudus. Jadi saudaraku, di depan itulah yang menakutkan, ya itulah yang mengkhawatirkan. Tetapi ketika kita tetap memelihara iman, ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan, ada Roh Kudus yang akan mengajar kita, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, ada Roh Kudus yang akan melakukan semuanya itu. Jadi itulah sebenarnya untungnya hidup di dalam Tuhan dengan memelihara iman hidup kita. Jadi nggak bercacat celahnya dari mana? Dari kita ada bersama dengan Tuhan. Maksud saya dengan ada urapan Roh Kudus itu tetap ada. Jadi jangan saudaraku, ketika kita nggak baik, kita biar dilihat orang baik, kita tutupi. Kalau nggak benar, kita mau berjuang untuk benar, pada saudaraku itu yang bukan dari Tuhan. Kalau kita mau dalam Tuhan, ya iman itulah yang harus tetap pelihara. Kita pelihara, kita tetap mengakui Tuhan, ya artinya apa? Dengan kita hidup apa adanya itu jujur, hidup dalam terang, kan dibilang 1 Yohanes 1 juga, orang yang di dalam Tuhan itu hidupnya dalam persekutuan, hidupnya dalam terang, jadi hidup apa adanya, ya disitulah saudaraku ya, tandanya bahwa kita hidup dengan Tuhan. Ya yang kedua, supaya kita benar-benar tetap mengakui Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, kalau kita tetap jujur, tetap mengakui Tuhan, ya itulah yang terakhir, saudaraku. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Dia akan selalu memberikan penghiburan, pengajaran, dan kekuatan buat kita. Jadi orang-orang yang memelihara iman sebenarnya benar tidak akan kecewa.
Hidup dengan iman, saudaraku, percaya nggak akan kecewa. Ya, nggak akan buntu, tetap ada jalannya, tetap ada kekuatannya. Jadi nggak usah takut, saudaraku, sehingga nanti apa kata manusia, nanti apa kata orang, nanti apa gini-gini, sehingga saudaraku menyangkal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, akhirnya saudaraku yang nanti malahan dipermalukan. Tapi kalau sama Tuhan, di belakang kita, di dalam kita, ya ada Roh Kudus. Jadi tetaplah di dalam Tuhan, supaya seperti apapun keadaanmu, Tuhan tetap menuntun. Ya, kita sudah bisa lihat ayat-ayat yang mendukungnya, saudaraku, yang gimana juga Daud dengan tidak menyentuh Saul, dia tetap menang akhirnya. Dan orang-orang yang berjalan terus dengan Tuhan seperti Yosua, tidak tawar hati, dia tetap menjalani semuanya, akhirnya sampai tujuan. Dan banyak hal, contoh-contoh saudaraku ya, orang-orang yang tetap memelihara iman sampai akhir, akhirnya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, yang pasti saudaraku, kemenangan juga yang luar biasa. Untuk itu siapa yang hari ini mau tetap memelihara imannya, saudaraku ya, jangan hidup dalam kebohongan, jangan hidup dalam kemunafikan, jangan sampai menyangkal Tuhan, ya, tetapi akuilah Tuhan dan Roh Kudusnya, supaya kita akhirnya beroleh kemenangan, akhirnya beroleh pemulihan dan juga jawaban doa. Jadi setiap kita yang percaya harusnya tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengakui Tuhan, ya. Dan ini yang paling penting, tetap pelihara iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita tutup, kita sama-sama. Jadi kalau saudaraku hari ini menghadapi segala sesuatu, mari kita sama-sama bawa kepada Tuhan, mau tetap percaya sama Tuhan, tetap bertahan apapun yang terjadi, dengan tidak malu, dengan tidak lemah atau turun imannya, tetapi tetap percaya karena Tuhan pasti menolong. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan Yesus, kalau Engkau mengajarkan hari ini Tuhan, dengan iman kami, dengan memelihara iman kami, supaya kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan, tetap memiliki Tuhan Yesus bagian-bagian dalam kerajaan-Mu, bagian-bagian di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami bisa menang, untuk kami tetap berhasil, untuk kami tetap bisa mendapatkan segala sesuatu. Biarlah Tuhan kami diingatkan di sini untuk kami pelajari, kami diingatkan di sini untuk kami merenungkan kembali Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menyelesaikan masalah dengan pikiran kami. Kami mengambil jalan keluar dengan jalan-jalan kami. Tapi buatlah kami Tuhan, kami tetap ada di hadapan-Mu. Buatlah kami tetap Tuhan percaya kepada-Mu. Buatlah kami tetap berada di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang pelihara, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang melakukan segala perkara. Untuk itu biarlah setiap kami Tuhan, kami tetap percaya apapun yang terjadi. Kami tidak menutupi, kami tidak malu, kami tidak takut Tuhan, tapi kami tetap percaya kepada-Mu. Kami punya iman kepada-Mu yang sanggup, yang hidup, yang luar biasa. Untuk itu setiap yang mengangkat tangan kepada-Mu, mari Tuhan, biarlah mereka memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, yang percaya, yang sungguh-sungguh mengakui di hadapan-Mu. Dan hamba-Mu serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang percaya beroleh kekuatan yang daripada-Mu. Tuntunlah Tuhan dan berkatilah mereka yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah iman kami dan berkatilah yang beribadah kepada-Mu, berkatilah yang percaya kepada-Mu, dan lindungilah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau memberkati juga setiap apapun yang mereka persembahkan, setiap apapun yang mereka kerjakan, perlakukan apapun sesuai dengan perbuatan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan kami menjadi sempurna karena kuasa-Mu, karena Roh Kudus-Mu. Untuk itu biarlah setiap kami bisa ada bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau lah yang menjadi Bapa kami. Untuk itu Tuhan, dimanapun saudara kami, dimanapun kami berada, kami di dalam satu Bapa, dan kami mau menaikkan doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Tuhan Kristus, biarlah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya turun atas kita semuanya, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terimalah dengan iman kita masing-masing, dan kita katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.